Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia ada beberapa pertanyaan. Apakah Wali Songo di Indonesia itu memang ada? Tiada, Pak. Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Ustaz, terkait dengan sejarah 9 wali di Indonesia ada beberapa pertanyaan. Apakah Wali Songo di Indonesia itu memang ada? Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk mastes. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3: skripsi perguruan tinggi S1 atau tesis disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Yang kalian samakan Wali Songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah SWT. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. 3. Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Berarti tak mengikuti dari atau rusak apa? Signal. Tadi sudah kita kaji pendapat. Kalau menurut Ibnu Fawrak, Abu Bakar Ibnu Fawrak dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat yang pertama mengatakan wali itu tak tahu dirinya wali. Dan dia tak tahu bahwa dia punya karomah. Karena kalau dia tahu, nanti dia akan merasa dia tinggi, dia merasa hebat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wali itu tahu dirinya wali. Dan dia tahu dia punya karomah. Sebagaimana para sahabat 10 dijamin masuk surga itu tahu bahwa mereka itu dijamin masuk surga. Tapi mereka itu tidak maftun, tidak tertipu, tidak maghrur, tidak terpukau dengan jabatan dirinya. Itu Pak Sulaiman. 4. Rian Ramdhani. Ustadz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Kebetulan orang itu kerja di tempat yang sama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena melihat dia dalam hati saya benci. Syariat Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan dia itu berkhianat adalah mungkar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan mungkar, apakah kita diam? Tidak, kita luruskan. Kalau dia melanggar hukum, lapor ke polisi. Kalau dia melanggar jabatan pekerjaan, kita punya atasan, punya supervisor, punya direktur, punya atasan, punya pengawas. Laporkan. Tapi niatnya bukan karena marah kepada dia, tapi supaya menyelamatkan dia dari azab Allah, supaya dia berhenti buat dosa. Ada juga orang lapor sana, lapor sini, lapor, tapi niatnya karena membalaskan dendam. Bukan itu. Supaya dia berhenti buat dosa, karena niat kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia bertobat, bencikah kita? Tidak. Karena yang kita benci perbuatannya. Adapun orangnya, dialah hamba Allah. Doakan dia. Ini setiap malam Ramadan, doakan dia. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia sempat bertobat, lembutkan hatinya, berikan dia istiqomah. Jadikan dia orang, kalau dia sudah menikah, punya anak, jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Nah, itu salah satu mendoakan. Tapi syariatnya tetap kita laksanakan. Yang saya maksud syariat itu ada hukum. Ibu Risna, Ustadz, dalam salah satu kajian tentang taharah, narasumber menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, ketika sakit ada anggota wudhu yang diperban, maka ketika wudhu harus dipadukan antara wudhu dan tayamum untuk kesempurnaannya. Dan ketika sudah sehat harus diulang sholatnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagi siapa yang tidak mampu berwudu, maka dia bertayamum. Kalau dia sudah tayamum, dia tayamum saja. Tidak dicampur lagi dengan wudu.
Misalnya tangannya luka. Kalau kena air, kata dokter, kena air ini nanti akan melebar kemana-mana. Nah, maka dia tayamum saja. Tayamum. Buka nih sampai sini. Setelah tayamum itu tidak perlu lagi dia mengambil air ke muka, lalu air itu, lalu tempat yang berperban itu tak perlu, karena dia sudah tayamum. Tidak perlu lagi dia setelah bertayamum membuat wudhu secara formalitas, karena sudah tayamum. Lalu kemudian tentang solat i'adah, mengulangi solatnya lagi, itu ceritanya begini. Ada seseorang dalam satu situasi dan kondisi tidak bisa toharoh. Tidak bisa toharoh. Tidak bisa bersuci, tak bisa berwudu. Sebabnya, satu, karena tak ada air. Dua, karena tak ada debu. Tiga, karena situasi tak memungkinkan. Entah apalah. Entah tertawan musuh, entah di dalam penjara, entah disekap di satu ruang, entah disekap di WC, sehingga tak memungkinkan. Sehingga dia tidak bisa toharoh. Lalu bagaimana dalam mazhab-mazhab? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena tidak cukup syarat. Syarat orang sholat mesti toharoh. Tidak bisa toharoh, maka tak wajib sholat. Ini Hanafi. Jadi lewat aja waktu itu dia tak sholat. Mazhab Hambali, dia wajib sholat. Wajib sholat walaupun tidak taharah. Sholat dia tanpa taharah. Mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa toharoh. Salat apa namanya? Lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Karena tak boleh kita lewati 5 waktu itu dalam sehari tanpa sholat. Itu dah stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kita tersekap, tetap kita sholat. Namanya lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati, memuliakan waktu 5 yang sudah diwajibkan Allah. Lalu apa beda Syafi'i dengan Hambali? Kalau Hambali sholat tanpa toharah sudah cukup. Kalau Syafi'i tidak cukup. Nanti ketika sudah sampai situasi aman, dia ulang lagi sholatnya. Mengulang sholat itu namanya i'adah. I'adah. Siaran ulangan. Sholat ulang lagi. Setelah situasi aman terkendali, dia mengulangi sholatnya. Itu yang dimaksud situasi orang mengulangi sholat. Adapun kalau dia sudah bisa wudu atau sudah bisa tayamum, maka cukup wudunya. Tak bisa wudu, tayamumnya cukup. Adapun situasi yang diulang tuh, ini modelnya. Tapi yang namanya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini kan banyak. Mungkin Tuan Guru itu menjelaskan satu versi. Mungkin, makanya mazhab Syafi'i itu banyak sekali. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Nawawi 676. Berapa ratus tahun itu? 400 tahun. Selama 400 tahun itu kitab-kitab mazhab Syafi'i itu berkembang pesat. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Setiap ulama punya pendapat. Datanglah Imam Nawawi merevisi pendapat itu. Tahzib, merevisi, mengumpulkan, menyesuaikan lagi dengan usul mazhab. Makanya kembalinya ke kitab-kitab Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah wali songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan, takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya ada wali songo berdakwah dengan pakai gamelan. Sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Ini berarti adat yang bertabrakan dengan syariat. Maka adat yang seperti apa dulu? Oh, mungkin wali songo dulu ya pakai adat istiadat apa? Yaitu pakaiannya ngikutin adat setempat. Ya enggak masalah. Selama adat seperti itu tidak sesuai, tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya tanda tanya besar. Karena masalah wali songo ini tidak ada bukti yang otentik.